Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 3 Juli 2024. Bergabunglah bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia Kompolnas RI meninjau lokasi kebakaran dan memberikan perhatian terhadap kasus kematian jurnalis dalam peristiwa kebakaran warung dan tempat tinggal korban di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Rombongan Kompolnas RI meninjau lokasi tempat kejadian kebakaran yang didampingi pelaksana harian Kapolres Karo AKBP Olwan Sihaan beserta tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara. Kasubdit Fiskom Polda Sumut AKBP Roy Teno Siburian menjelaskan terkait hasil penyelidikan olah TKP serta barang bukti sampel di lokasi kejadian kebakaran yang menewaskan 4 orang korban. Almarhum Riko Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis bersama istri, anak, dan cucunya pada Kamis dini hari tanggal 27 Juni 2024 lalu. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Joshua Mamoto mengatakan bahwa kedatangan Kompolnas untuk memberikan perhatian serius karena korban kebakaran merupakan jurnalis media mitra dalam melaksanakan tugas. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan bersama tim laboratorium forensik. Kompolnas RI juga berharap adanya informasi dan masukan media dan masyarakat terkait kasus ini karena pihak kepolisian telah mendirikan posko pengaduan. Nantinya informasi ini dapat diproses maupun pembuktian untuk kebenaran kasus sebenarnya. Ya, hasil yang sudah dipaparkan. Karena ini proses sedang berjalan, tentunya kami tidak bisa menyampaikan kepada media. Karena nanti yang akan memberikan ini itu dari pihak Polda. Kami sebagai pengawas eksternal itu ada turun supervisi apakah penanganannya sudah sesuai SOP, tahapannya sudah dilalui, sudah maksimal atau belum, seperti itu. Saat ini lokasi kebakaran telah dipasang polis lain dan dihimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi kejadian kebakaran dapat menyalurkan informasi ke posko pengaduan melalui nomor telepon WhatsApp tertera. Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara menemukan fakta terbaru terkait kematian wartawan online Sempurna Pasaribu beserta keluarganya yang tewas terbakar di rumahnya. KKJ menyebut kebakaran ini diduga kuat disebabkan pemberitaan perjudian yang melibatkan oknum. Selain itu, Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara juga menemukan beberapa kesaksian yang menguatkan dugaan tersebut. Bahwasannya sebelum kejadian kebakaran, atasan korban sempat diminta untuk menghapus pemberitaan perjudian. Kemudian kesaksian dari teman korban menyatakan korban sempat tidak pulang ke rumah karena merasa sedang diawasi. KKJ Sumatera Utara juga mendapat keterangan saksi yang menyatakan sekitar 1 jam sebelum kebakaran, terlihat ada 5 orang berada di sekitar rumah korban. KKJ Sumatera Utara yang terdiri dari AJI Medan, IJTI Sumatera Utara, PFI Medan, dan FJPI meminta agar pihak kepolisian segera dan serius dalam mengungkap kasus ini. KKJ juga mengingatkan seluruh wartawan untuk tetap bekerja secara profesional dan perusahaan media memperhatikan keselamatan setiap wartawannya. Ada beberapa kejanggalan yang menjadi catatan kami. Yang pertama itu adalah sebelum kebakaran, korban itu sempat menuliskan berita tentang perjudian yang diduga dikelola oleh aparat militer. Kejanggalan yang kedua, dalam penelusuran kami kepada para saksi-saksi sebelum kebakaran terjadi, itu saat itu ada 5 orang yang ada di lokasi kebakaran saat sebelum kebakaran itu terjadi. Di Karo diduga dibakar. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Selasa petang menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Tuntungan yang menjadi sarang narkoba. Penggerebekan yang berjalan dramatis ini diwarnai dengan sejumlah tembakan dan aksi seorang pelaku yang bersembunyi di bawah tempat tidur.
Rumah di Jalan Flamboyan 2, Kecamatan Medan Tuntungan ini digerebek oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan usai petugas menerima laporan dari warga yang resah dengan praktek jual beli narkoba di rumah tersebut. Saat penggerebekan dilakukan, petugas sempat meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara usai beberapa pelaku berupaya melarikan diri. Para pelaku yang kabur pada akhirnya berhasil ditangkap berikut dengan barang bukti sejumlah paket sabu siap edar dan pakai. Polisi yang sejak awal memburu seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba sempat beranggapan jika pelaku berhasil kabur dalam penggerebekan. Namun ketika dilakukan penyisiran dan penggeledahan, polisi akhirnya berhasil menemukan pelaku yang tengah bersembunyi di bawah tempat tidur. Kanit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan AKP Heriadi menyebutkan total terdapat 5 pelaku yang ditangkap, kini tengah didalami peran kelimanya. Yang salah satunya tadi memang yang memiliki rumah ini, ya target kita sempat bersembunyi di bawah tempat tidur, namun bisa kita temukan. Tempat ini memang sudah dari awal laporan masyarakat bahwa di tempat ini sering terjadi tempat transaksi narkoba dan tempat untuk menggunakan narkoba. Jadi atas informasi tersebut kami dari Polrestabes Medan melakukan pengintaian dan langsung melakukan penggerebekan. Sementara itu, petugas turut menyita 1 paket besar dan beberapa paket kecil narkotika jenis sabu siap edar dalam penggerebekan ini. Seluruh pelaku lalu dibawa ke Mapolrestabes Medan guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk untuk mengetahui pemasok narkoba kepada para pelaku. Dalam upaya menekan angka kriminalitas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, Satres Narkoba Polrestabes Medan merespon pengaduan masyarakat dengan menangkap 3 orang beserta barang bukti alat isap narkotika jenis sabu. Tim Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek sebuah lokasi yang dijadikan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Jalan Bunga Turi, Desa Lauci, Kecamatan Pancur Batu kemarin. Kasat Narkoba Polrestabes Medan, John Rakuta Sitepu mengatakan, lokasi yang kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba berada di pemukiman warga dan perkebunan pisang milik warga. Saat digerebek, polisi mengamankan 3 orang pria tidak dikenal yang berada di lokasi barak narkoba tersebut. Dari 3 orang yang diamankan, 1 diantaranya diduga sebagai penjual narkoba jenis sabu. Sementara itu 1 pria lainnya kedapatan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya. Dari penggerebekan, polisi merupakan keluhan warga di sekitar lokasi yang resah atas kegiatan terlarang tersebut. Selain menangkap 3 pria dari lokasi, polisi juga mengamankan barang bukti, beberapa paket sabu, uang hasil penjualan, plastik klip kosong, serta alat isap sabu. Mendapatkan informasi dari masyarakat, dan masyarakat sudah sering komplain bahwa banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba yang berseliweran keluar masuk kampung ini. Jadi untuk itu kita di sini melakukan penegakan hukum, berhasil mengamankan 3 orang yang di mana nanti 3 orang ini akan kita dalam lagi perannya masing-masing. Dan tadi juga kita mendapatkan perlawanan dari salah satu orang dengan menggunakan senjata tajam, namun petugas kita berhasil mengamankan. Polrestabes Medan menghimbau kepada masyarakat untuk aktif dalam mengawasi lingkungannya dan tidak takut untuk melaporkan adanya gangguan Kaptipmas di lingkungannya masing-masing. Kita menuju ke Kabupaten Deli Serdang, pemirsa. Kebakaran hebat melanda bengkel truk di Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api menyambar ke oli yang ada di dalam gudang hingga membakar sejumlah truk dan juga tangki. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang yang dijadikan bengkel tempat perbaikan truk di kawasan Jalan Medan Percut, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah truk dan tangki hingga forklift tampak hangus terbakar di dalam gudang. Diduga api berasal dari percikan api saat mengelas hingga menyambar ke oli yang tak jauh dari api. Petugas pemadam kebakaran terlihat kesulitan hingga harus membentengi diri dengan papan berukuran besar agar terhindar dari percikan dan panasnya api. Kepala Dusun 12 Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Agus Susanto mengatakan bahwa api pertama kali terlihat dari dalam gudang dan membakar sejumlah kendaraan di dalamnya. Itu Pak yang belum saya dapat. Saya sudah bicara sama yang di dalam, yang bekerja pada saat api terjadi,
mereka tidak ada menyampaikan. Jadi masing-masing mungkin nggak tahu dari mana asal api, itu yang saya dapat sampaikan, Pak. Ada sih, karena kan memang apinya itu kan saking banyaknya api tadi itu ya mungkin sebagian entah ada sisa oli ataupun ada tabung gas, seperti itu, Pak. Sementara itu api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Medan dan Deli Serdang turun ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran. Ya pemirsa, kita kembali ke Kota Medan. Satu unit bangunan kios semi permanen di Jalan Durung, Kota Medan ludes terbakar. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat ditinggal oleh pemiliknya. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar di dalam kios membuat api dengan cepat marak dan membesar. Warga Jalan Durung, Kota Medan Selasa malam tiba-tiba dikagetkan dengan api yang menyala cukup besar dari sebuah bangunan kios yang merupakan warung kopi dan sarapan pagi. Api dengan cepat membesar membakar warung karena material bangunan semi permanen yang cukup terdapat banyak kayu. Tak luput sebuah pohon yang ada dekat dengan warung pun turut terbakar. Menurut warga sekitar, api berasal dari dalam warung yang diduga pemilik warung lupa mematikan kompor saat meninggalkan warung untuk pergi ke masjid. Petugas damkar Kota Medan yang tiba di lokasi kebakaran langsung menyiramkan air ke arah warung. Hingga kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan mengatakan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sebanyak 4 unit armada pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan si jago merah. Pada hari ini Selasa 2 Juli 2024, tepatnya pada pukul 19.01. Jadi saat ini sudah melaksanakan pendinginan, sudah terkendali. Untuk objek yang terbakar adalah satu buah bangunan kios atau tempat penjualan. Ini saat ini sudah pendinginan dan sementara korban jiwa menunjukkan negatif. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bangunan kios tersebut. Masih dari Kota Medan, pemirsa, diduga supir ugal-ugalan truk tanpa muatan menabrak rumah makan dan kabur di Jalan Komodor Laut Yusudarso, Pekan Labuhan, Kota Medan, Rabu pagi. Satu unit truk tanpa muatan dan tanpa nomor plat polisi Rabu pagi menabrak bangunan rumah makan dengan kondisi atap rumah rusak, dinding bangunan retak-retak hingga pemilik rumah makan tidak bisa berjualan. Diduga tabrakan ini terjadi lantaran sopir truk ugal-ugalan dengan truk lain dari arah Pelabuhan Belawan menuju Medan. Pemilik rumah makan Ari mengatakan sekitar pukul 3 pagi dirinya mendengar suara dentuman keras dan getaran hebat saat tidur. Saat keluar rumah kondisi truk telah menabrak rumah makan yang juga sekaligus dijadikan tempat tinggal. Sekitar jam berapa tadi, Bang? Jam 2:30. 1:03 ya. Setelah Bang keluar gimana, Bang? Apa yang terjadi? Udah kayak gini lah kondisinya. Sopirnya lari. Supirnya kabur. Ini yang rusak apa aja, Bang? Bangunannya sama ini jalannya ini. Terus dalam rumah juga retak-retak. Retak, Bang. Ini kita jualan kita gimana hari ini, Bang? Mulai nggak jualan aja nih, Bang. Nggak jualan ya. Sebulan 2 bulan gitu. Udah ada yang datang, Bang, misalnya yang punya truk ataupun apanya, tanggung jawabnya ada, Bang? Ini lagi datang. Udah datang ya. Udah ada pembicaraan masalahnya. Oke, Bang. Belum selesai. Sementara itu, meski tidak ada korban jiwa, kini kasus truk tabrak rumah ini dalam pemeriksaan petugas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Sementara itu, sopir truk yang kabur masih dalam pengejaran petugas untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat paripurna dalam agenda peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Sumatera Utara pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024. Dameria Pangaribuan dari politisi PD Perjuangan ditunjuk menggantikan almarhum Baskami Ginting.
Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni diwakili Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu pagi. Rapat paripurna ini berlangsung dalam agenda peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Sumatera Utara pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024. Pengangkatan anggota DPRD Sumatera Utara Dameria Pangaribuan yang menggantikan almarhum Baskami Ginting dari fraksi PDI Perjuangan Sumatera Utara langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto. Kegiatan ini ditandai dengan pengucapan atau janji anggota DPRD Sumatera Utara dan disaksikan oleh sejumlah fraksi DPRD Sumatera Utara. Asisten Administrasi Umum Lis Handayani membacakan langsung amanah dari pejabat Gubernur Sumatera Utara yang menyampaikan atas nama pemerintah Sumatera Utara mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara Dameria Pangaribuan, diharapkan dapat menjalankan amanah dalam meningkatkan peran serta tugas dan fungsi legislasi DPRD Sumatera Utara. Meningkatkan peran serta tugas fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kedudukan dan fungsi DPRD yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Saya berharap jajaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan sebaik-baiknya. DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sehingga pada hari ini Terhadap pendapat Gubernur Sumatera Utara atas Ranperda terkait perubahan Perda nomor 2 tahun 2008 tentang pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Utara dan perubahan Perda nomor 2 terkait sistem kesehatan di Sumatera Utara berlangsung lancar. Pada hari jadi Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polres Labuhan Batu mendapat kejutan dari Pemkab Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara bersama Kodim 0209 Labuhan Batu beserta Kejaksaan Negeri memberi tumpeng dan kue tart yang bertempat di Mapolres Labuhan Batu kemarin. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Mapolres Labuhan Batu mendapatkan kejutan berupa nasi tumpeng dan kue tart yang berasal dari instansi pemerintahan di 2 kabupaten, yakni Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Di mana pada Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 ini, Polri sendiri mengusung tema Polri Presisi, mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Pada kesempatan ini, Dandim 0209 Labuhan Batu, Letkol Infantri Yudi Ardian Saputro memberikan selamat dan mendoakan agar kedepannya Polri semakin profesional serta solid dan tangguh. Kami mewakili TNI, terutama Kodim di Labuhan Batu 0209 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Polri yang ke-78. Semoga kedepannya semakin profesional, semakin solid, semakin tangguh, dan ucapan dari kami, salam presisi. Dari instansi alat penegak hukum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu juga turut memberikan dukungan dan selamat Hari Bayangkara ke-78 kepada Polres Labuhan Batu. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Karel Williams, memberikan ucapan selamat agar kiranya Polres Labuhan Batu dapat menjaga dan mengayomi masyarakat, khususnya di dalam penegakan hukum. Bedanya dalam hal ini Polri semakin menjaga dan mengayomi masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum di lingkungan kabupaten. Salam presisi. Pemkab Labuhan Batu Utara juga memberikan selamat Hari Bayangkara ke-78 kepada Polres Labuhan Batu melalui nasi tumpeng sebagai bentuk dukungan kepada pihak kepolisian. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Logistik dan alat kelengkapan kerja Pantarlih kemarin tiba di kantor KPU Deli Serdang dan langsung didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan agar para petugas Pantarlih dapat segera bekerja.
KPUD Deli Serdang melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melantik sebanyak 5.219 petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli secara serentak di 14 kelurahan dan 380 desa dari 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Namun sejak pelantikan pada 24 Juni kemarin, Pantarli belum dapat bekerja karena alat kelengkapan belum ada. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Uswatun Hasanah Harahap menyampaikan, logistik dan alat kelengkapan petugas Pantarli sudah tiba kemarin malam di kantor KPUD Deli Serdang. Saat ini petugas Pantarli sudah dapat bekerja untuk melakukan pencocokan dan penelitian ke rumah-rumah warga. Petugas Pantarli akan menjadi ujung tombak pendataan pemilih yang datang dari rumah ke rumah untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, serta valid. Untuk atribut, alhamdulillah sudah sampai nih. Untuk rompi, minggu malam kemarin sudah sampai, sudah kita distribusikan juga. Ada beberapa yang belum terdistribusi tapi akan distribusikan langsung nih. Untuk stiker yang sudah sampai ke kita itu ada sekitar 25% dari total kebutuhan. Jadi total kebutuhan kita 630.217 yang sudah kita distribusikan dan sampai itu 157.554. Jadi sekitar 25% dari jumlah kebutuhan di setiap kecamatannya. KPUD Deli Serdang menghimbau warga Deli Serdang untuk dapat menyambut kedatangan petugas Pantarli dengan menyiapkan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, ataupun biodata kependudukan. 6 bulan lamanya nasib pegawai honorer tertunda pasca dinyatakan lulus. Namun akhirnya resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh Bupati Serdang Bedagai kemarin. Sebanyak 2.182 pegawai P3K yang dilantik dan diambil sumpah ini terdiri dari 3 jalur formasi, yakni sebanyak 1.723 guru, 265 tenaga teknis, serta 194 orang tenaga kesehatan. Sementara ada sekitar 600 orang pegawai honor yang tidak lulus, yang nasibnya akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat. Para pegawai P3K yang diangkat ini umumnya sudah bekerja sebagai pegawai honor di instansi pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai selama belasan tahun. Bahkan ada sebagian yang sudah bekerja selama puluhan tahun lamanya. Kepala BKD Dingin Saragi menyampaikan kiranya dengan dilantik P3K tersebut dapat menambah semangat dan kerja di lingkungan pemerintahan. Sudah lulus, tentunya kita menunggu teknis dari pemerintah pusat. Mereka dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Serdang Bedagai, khususnya di bidang pelayanan kemasyarakatan, kemudian peningkatan pendidikan terhadap kita di Serdang Bedagai, khususnya di SD dan SMP. Ferry Pranoto, salah satu pegawai yang dilantik menjadi pegawai P3K, mengaku senang dan berterima kasih kepada Pemkab Serdang Bedagai. Dirinya sudah 11 tahun mengabdi sebagai pegawai honor di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman. Alhamdulillah Bang, kami semua ada 1.000-2.000 lebih. Senang dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Pemirsa, pemerintah bersama aparat keamanan dari instansi TNI Polri berterima kasih kepada masyarakat di pulau terluar Pulau Simuk Kabupaten Nias Selatan telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU dengan menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif. Pemungutan suara ulang khususnya pemilihan DPRD daerah pemilihan 6 Kabupaten Nias Selatan dari 8 TPS di Kecamatan Simuk telah berlangsung Sabtu lalu 29 Juni 2024. Camat Simuk Gentleman Bago menginformasikan hasil monitoring pemerintah daerah pada pelaksanaan PSU partisipasi pemilih sebagaimana termuat dalam daftar pemilih tetap DPTB dan DPK cukup tinggi sehingga dipastikan warga Pulau Simuk telah menyalurkan hak demokrasinya
hidupnya lewat sarana pemilu tersebut. Berkat keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, kini seluruh petugas keamanan dari unsur TNI Polri termasuk Satuan Brimob Polda Sumatera Utara telah ditarik dari lokasi dan kembali ke markas satuan masing-masing. Kami sampaikan bahwa hasil pantauan dari pihak keamanan, kebetulan sini ada pihak keamanan dan di samping saya ada dari PPK. Setelah dipantau sampai detik ini kondisi dalam keadaan aman dan kondusif, belum ada riak-riak, belum ada gejolak-gejolak yang kami lihat di tengah-tengah masyarakat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. KPUD Sibolga mencatat jumlah masyarakat Kota Sibolga yang data kepemilihannya pada Pilkada serentak tahun 2024 telah dicocokkan dan diteliti oleh petugas Pantarlih. Totalnya telah mencapai angka 25%. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Kota Sibolga, Asmarudin Nasution, usai melaksanakan monitoring terhadap tugas pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan petugas Pantarlih di Kota Sibolga. Jumlah warga Kota Sibolga yang datanya telah dicocokkan oleh petugas Pantarlih sebanyak 17.000 orang pemilih dari 70.579 orang pemilih. Dikatakan Asmar, saat ini petugas Pantarlih masih terus bekerja melakukan pemuktahiran data masyarakat Kota Sibolga yang telah terdaftar dalam data penduduk potensial pemilih pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Kota Sibolga ini mengatakan, pihak Pantarlih yang direkrut KPUD Kota Sibolga sama sekali tidak menemukan kendala berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pemuktahiran data pemilih. Kita sampaikan kepada Pantarlih agar itu didatangi terus. Datangi terus sampai tanggal 24. Apabila nanti tanggal 24 tidak ditemukan juga, itu disesuaikan aja. Sesuaikan, karena kita tidak bisa untuk mentemeskan pemilih tersebut. Ya, pemirsa, jumlah tempat pemungutan suara TPS pada pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024 di Batubara berkurang sebanyak 45,5% dibandingkan jumlah TPS pada pemilu tahun 2024 lalu. Menjelang Pilkada serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPUD Batubara telah melakukan pemetaan 788 TPS yang tersebar di 151 desa dan kelurahan di 12 kecamatan se-Kabupaten Batubara. Jumlah TPS tersebut jauh berkurang dari pemilu 2024 lalu yang berjumlah 1.446 TPS. Komisioner KPUD Batubara Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi Tri Faid Manalu mengatakan, pengurangan jumlah TPS sesuai dengan peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 terkait penyusunan data pemilih yang mengatur jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 600 pemilih. Dalam menetapkan jumlah TPS, KPUD Batubara mempertimbangkan sejumlah aspek, diantaranya aspek geografis, kemudahan akses pemilih ke TPS, tidak menyatukan pemilih dari dua desa atau kelurahan yang berbeda dalam satu TPS, dan tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga ke TPS yang berbeda. Meski jumlah TPS telah ditetapkan, namun KPUD Batubara kemungkinan akan mengajukan permohonan penambahan jumlah TPS usai proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang saat ini masih berlangsung. Yang saya jelaskan tadi itu ada yang 4 aspek, mungkin yang sangat kita pertimbangkan itu yang aspek geografis dan kemudahan si pemilih datang ke TPS. Karena kita ketahui bahwa di Kabupaten Batubara ini aspek geografis ada kecamatan yang aspek geografisnya itu sangat jauh, kemudian kondisi jalannya juga rusak, kemudian kondisi aspek geografis desanya itu juga seperti letter U atau sangat jauh lah. Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga memastikan akan mengawal hak pemilih pemula di pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 di Kota Sibolga. Hal itu langsung disampaikan Koordinator Penanganan Sengketa Pemilu Bawaslu Kota Sibolga, Sio Bangun Marganda Sinaga kemarin. Selain mengawal hak pilih bagi pemilih pemula,
Bawaslu Kota Sibolga juga akan mengawal dan mengawasi hak pilih masyarakat Kota Sibolga lainnya, terutama saat pelaksanaan pemuktahiran data pemilih yang dilakukan petugas Pantarlih. Untuk pengawalan tersebut, Bawaslu memastikan bahwa jajarannya di tingkat PKD dan Panwascam akan bertugas sesuai dengan ketentuannya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pantarlih, yang dimana sewaktu melakukan pencoklitan daftar pemilih ke rumah masyarakat yang kini sedang berlangsung. Bawaslu Kota Sibolga berharap agar penduduk Kota Sibolga yang termasuk dalam daftar pemilih di Pilkada Serentak 2024 di Kota Sibolga benar tercoklit dan tidak ada yang terlewatkan, sehingga kedepannya data pemilih pemilihan di Kota Sibolga benar-benar sesuai dan tidak adanya data yang bermasalah. Ada nanti yang anak-anak sekolah yang punya hak pilihan baru, nah itu kita memastikan bahwa mereka harus mendaftar dalam pemilih di Kota Sibolga agar kita kawal hak pilih mereka. Yang punya hak untuk memilih harus memilih. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Mandailing Natal akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan P3K tahun 2023 melakukan aksi damai di kantor Bupati dan DPRD Mandailing Natal untuk menuntut kepastian pelantikan. Kami, Pak. Kami rakyatmu. Kami juga berhak. Kami telah dinyatakan lulus oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal formasi 2023. Kami sudah cukup bersabar, Pak. 6 bulan. Jangan sampai Pak kami yang hamil lahir anak kami. SK kami belum ada. Sebanyak 400 guru yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja tahun 2023 yang lalu menggelar aksi damai di kantor Bupati dan DPRD Mandailing Natal untuk menuntut kejelasan dan kepastian pelaksanaan pelantikan yang sudah tertunda selama 6 bulan. Para guru yang tergabung dalam forum P3K yang ikut long march dari Gedung Serbaguna menuju Komplek Perkantoran Bupati juga membentangkan spanduk dan baliho bertuliskan 7 poin tuntutan terkait kejelasan status mereka yang sudah lulus P3K tahun 2023. Ketujuh poin yang tertuang dalam surat pernyataan sikap tersebut mulai dari kepastian pelantikan dan penyerahan surat keputusan, pencairan gaji honorer mereka yang masih aktif bekerja sebelum SK dan nomor induk diterbitkan, meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk mencabut dan kembali meninjau surat rekomendasi yang telah dikeluarkan pimpinan DPRD kepada Badan Kepegawaian Nasional agar proses pelantikan segera dilaksanakan, dan meminta kepada pemerintah daerah agar terbuka terkait permasalahan P3K tahun 2023. Sekretaris Daerah Bersama sampai hari ini belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau tim pansel pusat. Konsekuensinya apabila nomor induk itu belum diturunkan oleh pusat, maka keputusan bupati itu tidak dapat kita terbitkan. Masa yang tidak terima dengan jawaban para pejabat tinggi pemerintah daerah tersebut, mereka melanjutkan aksi ke gedung DPRD Mandailing Natal untuk membacakan 7 poin pernyataan sikap mereka. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan massa tergabung dalam Aliansi Pemuda Bangun Daerah berunjuk rasa meminta Bupati Serdang Bedagai mencopot Kadis Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Akmal Koto karena diduga korupsi atas pembangunan alun-alun yang dikerjakan pada tahun 2023 lalu. Dengan membawa kerenda sebagai simbol matinya penegakan hukum di Serdang Bedagai, puluhan massa APBD ini menyampaikan orasinya atas pembangunan alun-alun sebesar 4,9 miliar rupiah pada tahun 2023 lalu. Dianggap tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan dan terindikasi adanya dugaan korupsi pada pembangunan tersebut. Selain itu, banyak bangunan alun-alun yang telah rusak padahal pengerjaannya belum lama selesai. Untuk itu, para
pengunjuk rasa ini meminta agar Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya mencopot Kadis Parbudpora Akmal Koto dari jabatannya karena diduga telah melakukan praktik korupsi dalam pembangunan alun-alun tersebut. Selain itu, pihak Polres dan Kejari Serdang Bedagai mengusut dugaan korupsi pembangunan alun-alun dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam pembangunannya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Dharma Wijaya juga menyampaikan bahwa pada pembangunan alun-alun tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan hasil adanya TGR sebesar 300 juta rupiah. Pengunjuk rasa meyakini kerugian tersebut lebih dari hasil pemeriksaan BPK dan berharap pihak APH turun memeriksa hasil pembangunan tersebut. Kami masyarakat Kota Bedagai Musim Pemuda hari ini tidak puas dengan angka 4,9 M lebih, namun TGR cuma 300 juta. Apa yang hasil dari kami yang dengan memanfaatkan sana? Padahal masyarakat ini sangat berharap betul-betul alun-alun itu menjadi ikon terpenting Kabupaten Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai. Masa liburan sekolah saat ini, volume kendaraan wisatawan menuju Pulau Samosir di Pelabuhan Penyeberangan Ajibata, Kabupaten Toba meningkat secara signifikan. Hal itu dibenarkan General Manager PT ASDP Cabang Danau Toba, Fauzi Ahmad, saat dikonfirmasi kemarin. Fauzi mengatakan bahwa peningkatan volume kendaraan mencapai 60-70% telah terjadi dimulai dari hari pertama masa liburan sekolah yang didominasi kendaraan pribadi. Sementara itu, manajer usaha dan teknik PT ASDP Danau Toba, Julian Syah, menjelaskan kepadatan kendaraan yang masuk pada musim liburan sekolah kali ini terjadi seperti biasanya pada hari Sabtu dan Minggu. Berdasarkan data yang dihimpun, volume kendaraan yang masuk untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Samosir saat ini mencapai sekitar 350 kendaraan per harinya, yang dimana meski keadaan cuaca kurang baik. Julian Syah mengungkapkan sesuai informasi yang diterima dari BMKG tentang keadaan cuaca yang diperkirakan tidak menentu di kawasan Danau Toba sejak bulan Juli hingga Agustus. Namun untuk penyeberangan kapal masih dalam keadaan normal dan aman. Untuk mengatasi kepadatan antrian kendaraan di pihak PT ASDP Danau Toba saat ini menambah 1 trip setiap kapal penyeberangan dari hari biasanya, yang dimana demikian juga jadwal keberangkatan ditambah. Dan di mana pada hari biasa PT ASDP mulai melayani penyeberangan mulai dari pukul 7:30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun pada musim libur sekolah saat ini dimulai dari pukul 7:30 hingga pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Normalnya di hari biasa itu kita melayani dari jam 7.30 sampai jam 14.00. Tapi dalam untuk di weekend itu kita melayani dari jam 7.30 sampai jam 21.15. Tapi untuk di weekend-weekend di minggu-minggu ini, selama seminggu tadi ini, di hari normalnya Senin sampai Kamis itu kita layani dari jam 7.30 sampai jam 21.00. Kalau untuk di weekendnya kemarin kita layani sampai jam 23.15. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Kamis 4 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Ana Paramita, perakirawan BBMKG wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 4 Juli 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan di Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 2 Juli tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada
terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udranda Reolinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.